Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tatap muka mata dirasa Mabadi' Fiqhiyah, yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Mabadi' Fiqhiyah juz 2 Al-Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Baik, untuk sahabat-sahabat semua, mari kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, barokah fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita akan bersama-sama mempelajari yang pertama, bagaimana sih kitab Mabadi' ini. Kitab Mabadi' ini berisi tentang tanya jawab yang dari pengarangnya ditulis memang untuk memudahkan kita para pelajar untuk memahami dasar-dasar tentang agama Islam. Kitab Mabadi' ini digunakan untuk pelajar tingkat dasar atau pelajar awam. Bagi pemula yang mempelajari ini diharapkan untuk mudah memahaminya, maka kitab ini dibuat seperti tanya jawab. Bagi yang sudah memahami banyak tentang seputar agama Islam, maka panjenengan semua bisa mengamalkannya dengan mengajari teman-teman panjenengan supaya lebih paham, lebih mengerti tentang bagaimana hukum-hukum Islam atau bagaimana tentang agama Islam itu sendiri. Baik, sahabat-sahabat istiqdad, kita mulai. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kam ahkamul islami. Jadi pertanyaan yang pertama yang ditanyakan adalah kam ahkamul islami. Kam iku pira ahkamu utawi pira-pira hukume al islamu Islam. Kam ahkamul islami utawi pira-pira hukume Islam. Pertanyaan yang pertama, ada berapa sih hukum Islam itu, hukum-hukum Islam itu? Itu untuk pertanyaan pertama. Jawabannya, ahkamuhu khamsatun. Ahkamuhu utawi pira-pira hukume Islam iku khamsatun ana 5. Hukum-hukum dalam Islam itu ada 5. Sesuai pertanyaannya, berapakah hukum-hukum dalam Islam? Maka jawabannya, hukum-hukum dalam Islam ada 5. Keterangannya, apa saja 5 itu? Al-fardu, siji fardu. Yang pertama adalah fardu atau wajib.
Wa sunnatu lan sunnah. Yang kedua sunnah. Wal mubahu lan mubah. Yang ketiga adalah mubah. Wal haramu lan haram. Wal makruhu lan makruh. Yang keempat adalah haram. Yang kelima adalah makruh. Jadi bentuk dari hukum-hukum Islam itu yang 5 adalah fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Sudah sering kita dengar tentang hukum-hukum tersebut. Kalau kita melaksanakan sholat, maka hukumnya adalah wajib. Kalau kita bersedekah, maka hukumnya sunnah. Kalau apalagi yang mubah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Mal fardu. Jadi pertanyaan kedua, ma iku opo al fardu utawi kang arane fardu. Apa sih yang disebut dengan fardu atau wajib itu sendiri? Yang disebut dengan fardu atau wajib adalah jawab. Ini jawabnya. Huwal wajibu fi'luhu fa idza fa'alahul mukallafu yanalu sawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Huwa utawi fardu iku al wajibu perkara kang wajib. Apa yang wajib? Fi'luhu nglakoni ing wajib. Fa idza fa'alahu mongko tatkalane ngelakoni ing wajib sapa al mukallafu wong kang mukallaf, yanalu mongko mekulih sapa mukallaf sawaban ing ganjaran. Jadi maksudnya adalah yang disebut dengan fardu adalah suatu perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, setiap mukallaf. Saya ulangi kembali, yang disebut dengan fardu adalah suatu perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap mukallaf. Apabila dijalankan, maka mukallaf tersebut atau orang yang menjalankan akan mendapatkan pahala. Namun wa idza tarakahu lan tatkalane tinggal sapa mukallaf ing wajib, meninggalkan perkara yang wajib itu tadi, yanalu mongko mekulih sapa mukallaf iqaban ing siksa. Jadi apabila perkara yang wajib itu tadi tidak dilaksanakan oleh setiap mukallaf atau tidak dilaksanakan oleh seorang mukallaf, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa. Kesimpulannya, fardu adalah perkara wajib yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila perkara wajib itu ditinggal maka akan mendapatkan siksa. Itu contohnya seperti apa? Itu tadi contohnya ketika mengerjakan sholat bagi mukallaf. Sholat hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Apabila ditinggal maka akan mendapatkan siksa atau dosa. Contoh lagi, membayar zakat
bagi yang mampu. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan, yang harus dikeluarkan. Apabila tidak dibayarkan, maka seorang mukallaf yang mampu itu tadi akan mendapatkan siksa atau mendapatkan dosa. Itu keterangan dari wajib atau fardu, yang dimaksud dengan fardu. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan. Apakah yang disebut mukallaf itu? Ayo, coba. Apakah yang disebut mukallaf itu? Pertanyaan dari saya, apakah yang disebut mukallaf itu? Silakan dijawab di kolom komentar, menuliskan nama dan jawabannya. Tugas untuk saat ini yaitu apa yang disebut mukallaf itu. Silakan bisa ditulis di kolom komentar. Demikian untuk pembahasan tentang hukum Islam, hukum-hukum Islam. Hukum yang pertama sudah kita bahas, yaitu wajib atau fardu. Hukum yang kedua, kita akan memasuki hukum yang kedua. Ini ada pertanyaan soal kam nau'al fardu, kam nau'al fardu, kam iku piro nau'an, apa nih warnone al fardu utawi fardu. Kam nau'al fardu, kam iku piro apa nih nau'an, warnane apa al fardu utawi fardu. Ada berapa macamkah fardu itu? Hukum wajib itu ada berapa? Di sini dijelaskan, jawab nau'ani utawi fardu iku rong werna. Jadi wajib itu dibagi menjadi dua, fardu itu dibagi menjadi dua. Sudah bisa dipaparkan ya. Sudah kita ketahui bahwasanya itu fardu dibagi menjadi dua. Siji, yang pertama fardu ain. Iki rupane. Yang pertama adalah fardu ain. Yang kedua fardu kifayah, wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah. Hukum wajib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Seperti apa sih fardu ain dan fardu kifayah itu? Soal, ada pertanyaan, mal fardul ainu, mal fardu aini, ma iku apa al fardu utawi kang arane fardu al aini kang bangsa ain. Jadi apa yang disebut atau yang dinamakan dengan fardu ain itu? Fardu ain, jawab, huwal wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kas sholati wasyam. Huwa utawi fardu ain iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'lu ngelakoni hu ing fardu ain ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Jadi tadi tugas yang pertama, apa yang disebut dengan mukallaf. Kalau sudah memahami yang disebut dengan mukallaf, di sini dibahas kembali.
kasolati kaya dene salat, wasyami lan poso. Jadi apa yang disebut dengan fardu ain itu, fardu ain adalah suatu perkara yang wajib dikerjakan bagi setiap mukallaf seperti sholat dan puasa. Itu fardu ain. Mal fardu kifayah. Soal yang berikutnya adalah tentang fardu kifayah. Mal fardu kifayai, ma iku apa al fardu utawi kang arane fardu al kifayai kang bangsa kifayah. Jadi apa yang dinamakan dengan fardu kifayah itu, kita sudah paham dengan fardu kifayah itu. Tapi teman-teman yang belum pernah belajar atau belum pernah mempelajari mungkin kebingungan apa yang disebut dengan fardu kifayah. Bahkan mungkin kita juga terkadang lupa kalau fardu itu dibagi menjadi dua. Tapi kita tahu. Nah, tetapi di sini dijelaskan kembali tentang fardu kifayah itu. Jadi yang disebut atau yang dinamakan dengan fardu kifayah adalah jawab wal wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafina wa idza fa'alahu wahidun minhum saqata 'anil baqina kasolatil janazah. Jadi yang disebut dengan fardu kifayah adalah wa utawi fardu kifayah iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu ngelakoni hu ing kifayah ala jami'il mukallafina ing atase sakabehane wong kang mukallaf wa idza fa'alahu wa idza lan tatkalane wis ngelakoni wa idza fa'alahu lan tatkalane wis ngelakoni hu ing kifayah sapa wahidun wong suwiji minhum kang tetep saking mukallafin anil baqina saking anil baqina mongko gugur apa fardu kifayah al baqina anil baqina mongko sakoto mongko gugur apa fardu kifayah anil baqina saking sekirane kabeh kasolatil janazah seperti menjalankan sholat jenazah. Jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah suatu perkara yang wajib dijalankan ala jami'il mukallafin, dari setiap mukallaf, namun apabila sudah ada satu yang menjalankan dari perkara yang wajib itu tadi, maka gugur untuk yang lain menjalankan kewajiban itu. Seperti sholat jenazah. Jadi seperti sholat. Contohnya di suatu daerah atau di suatu desa ada seorang muslim yang meninggal, RT 6. Contohnya RT 6. Di dalam desa itu ada 10 RT. Jadi ketika jenazah disolatkan, yang menyolati hanya RT 6, karena satu desa ada 10 RT, maka untuk RT-RT yang lain sudah gugur kewajibannya.
Yang jelas untuk fardu kifayah ini apabila sudah ada yang menjalankan, maka kewajiban untuk yang lain bisa gugur, tidak wajib lagi. Seperti itu. Akan tetapi apabila tidak ada yang menjalankan sama sekali, maka satu daerah itu atau satu desa itu mendapatkan dosa semua. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Satu saja sudah ada yang menjalankan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Seperti melaksanakan sholat jenazah. Itu. Jadi apabila sudah ada yang menjalankan dan yang lain tidak bisa mengikuti, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu pengertian tentang hukum Islam yang pertama, fardu atau wajib. Jadi wajib dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wajib ain atau fardu ain. Yang kedua ada fardu kifayah. Bisa dipahami sampai sini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama kembali. Mungkin cukup itu pertemuan pada kali ini. Mari kita akhiri bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna halalan thayyibah waftah lana futuhan hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya warda 'anna kulla akhwalina wa barik lana fima a'taita wakhtim lana husnal khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.